Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekarang tim kami akan merintis bisnis kami, yaitu Cafe Bersama. Ini beberapa dari anggota dari tim kami. Nah, untuk rencana bisnis kami adalah bertemakan atau berkonsep yaitu kafe yang dicampur dengan sebuah perpustakaan. Nah, dua konsep ini akan kami satukan dan gabungkan menggunakan teknologi yang mutakhir. Nah, kenapa kami memilih bisnis seperti ini adalah karena dari yang sudah kami observasikan, konsep seperti ini sangat jarang sekali di Indonesia, sehingga kami akan menggunakan tema ini untuk menonjol di tengah banyak kafe-kafe lain yang sekarang sedang banyak bermunculan di Indonesia. Nah, bukan hanya itu saja, tapi kami juga akan menyediakan sangat banyak variasi dari buku yang sebenarnya bisa ditotalkan lebih dari 200, sehingga pastinya untuk semua orang akan ada buku yang akan ia minati. Tujuan kami bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi untuk meningkatkan minat baca, untuk meningkatkan rasa ingin tahu di Indonesia, dan secara umum menaikkan mutu sumber daya manusia. Kami akan mendapatkan tujuan itu dengan memberikan pengalaman konsumen yang tenang dan santai agar mereka bisa sekaligus menikmati buku, mereka juga bisa menikmati makanan dan minuman yang kami tawarkan di kafe bersama ini. Kenapa kami memilih bisnis seperti ini adalah karena banyak sekali generasi muda di Indonesia yang tidak tertarik untuk membaca buku. Jadi kami memfasilitasi anak-anak muda agar bisa membaca buku tanpa keribetan seperti membelinya ataupun menyimpannya, sehingga semua orang pun bisa datang dan bersantai sambil membaca sebuah buku. Nah, untuk lokasi, kami mencari lokasi yang dekat dengan anak muda. Jadi kami memilih lokasi di Benton Junction. Wilayah ini memang dekat dengan Universitas Pelita Harapan dan New Residence, sehingga orang-orang yang tinggal di sana atau baru saja selesai dari belajar bisa hangout di tempat kami. Kemudian untuk bisnis prospek, yaitu harapan kami untuk bisnis kami ke depannya yaitu orang-orang di generasi sekarang bisa memulai rajin membaca dan tertarik lagi dengan buku-buku. Lalu kami juga berharap agar orang-orang juga bisa tertarik dengan teknologi-teknologi canggih sehingga dapat memaksimalkan pengguna teknologi yang kami sediakan. Kemudian kita akan masuk pada bisnis model Canvas. Berikut adalah bisnis model Canvas untuk kafe bersama. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh saya dan rekan-rekan saya. Nah, untuk customer segment kami menargetkan pelanggan utama kami yaitu dari anak-anak sampai remaja sampai orang dewasa muda. Nah, kenapa kami memilih remaja? Karena memang sebenarnya terbuka untuk semua kalangan, namun anak remaja generasi sekarang itu kan banyak mencari sensasi dan pengalaman baru yang menarik. Sehingga kafe kami rakit agar dapat menjadi hal yang menarik bagi mereka. Kemudian mengenai value proposition, kami menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi dengan kuantitatif, kami sudah menyadari bahwa untuk berdasar harga, kami tentu sudah mempertimbangkan target pelanggan kami yang masih muda, sehingga kami akan memasang harga yang sama seperti kompetitor-kompetitor kami. Nah, oleh karena itu, pelanggan yang masuk ke dalam kafe kami dapat melihat bahwa kami memasang harga yang sama dengan kafe-kafe lainnya. Nah, namun mempunyai kelebihan seperti robot server dan perpustakaan kecil. Kami juga menjanjikan untuk memberikan pelayanan cepat dan sepenuhnya otomatis, dari pemesanan sampai pengantaran. Kemudian dengan kualitatif, desain untuk kafe ini kami mengambil dengan tema futuristis yang kami ambil berdasarkan inspirasi dari Ramen Ten, yaitu tempat kedai ramen kecil yang banyak berada di Jepang. Kafe kami menyediakan lebih dari 200 buku yang dapat dibaca. Nah, pelanggan juga dapat memesan makanan dan minumannya dengan menggunakan kode QR yang akan disediakan oleh kami. Dan kami akan mendapatkan pesanan mereka melalui robot penghantar yang memiliki desain yang lucu dan menarik. Sehingga pelayanan dan pengantaran makanan dapat dikirim dengan baik. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, meskipun pelayanan kita akan serba otomatis, kami tetap menjaga agar pelangganan dan mendapatkan pengalaman yang praktis di sini. Dan kami juga akan menyediakan diskon di hari-hari raya, serta memberikan voucher sebagai hadiah. Tim kami di kafe bersama juga akan mendapatkan pelatihan terkait fasilitas yang tersedia di kafe bersama dan juga tentang bagaimana membuat pelanggan merasa aman dan nyaman.
Jadi sekarang bagaimana cara kita menyebar luaskan kafe kami? Sebenarnya itu cukup simpel. Caranya itu melalui iklan-iklan yang ada, yang akan kami buat lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, dan jelas banyak sekali orang akan membuka sosial media dan langsung melihat, wow ini tempat yang bagus, nanti mereka akan langsung kunjung. Kami juga akan membuat akun sosial media dan mempersebarluaskan tempat kami agar banyak sekali customer akan langsung melihat dan langsung akan kunjung ke tempat kami. Jelas customer akan diperbolehkan melakukan feedback supaya dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, kami akan menerima feedback dari pelanggan yang akan diterima oleh admin kafe bersama. Feedback dari pelanggan dibutuhkan agar kami dapat berkembang mengikuti kebutuhan pelanggan kafe bersama. Feedbacknya bisa dikritik ataupun saran dari fasilitas kafe, isi ruangan, keramahan pekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, key resource, apa yang akan pelanggan dan pekerja lakukan dalam kafe tersebut. Jadi karena kita memiliki 200 buku, yang sebagian besarnya itu novel fiksi, jelas para customer akan entertain dengan buku-buku kami, bahkan jika customer tidak into dengan novel-novel, kami juga akan menyediakan komik dan buku berisi panduan hidup. Kami juga akan memiliki robot pelayan yang dapat mengantar makanan dan jelas akan mengentertainkan pelanggan kami jika ada robot tersebut. Jadi fasilitas-fasilitas pendukung itu ada stop kontak untuk mengisi daya perangkat elektronik agar pelanggan dapat charge HP atau laptop mereka, WiFi gratis bagi pelanggan, dan tombol bantuan yang dapat memanggil staf dengan cepat. Jadi peralatan-peralatan dapur yang akan pekerja pakai itu kompor listrik, air fryer, espresso machine, dan lainnya. Kami juga akan menyediakan sumber daya manusia yang terampil. Untuk key activities ada 3, yaitu operasi produksi. Operasi produksi yang akan kami lakukan yaitu mengecekkan bahan-bahan makanan setiap pagi dan memastikan bahan makanan dalam kondisi yang terbaik. Lalu untuk operasi jasa kami akan melakukan training pada koki dan barista yang mendalam oleh koki yang lebih profesional. Kami juga akan melakukan training dan wawancara kepada karyawan-karyawan kami yang lain agar tidak terjadi kelalaian. Kami juga akan mencari seorang coder yang untuk memprogram robot kita agar tidak terjadi kesalahan dalam pengantaran. Kalau ada platform dan jaringan, kami akan rutin melakukan pemasaran di media sosial. Kami akan menyediakan tempat bagi pelanggan untuk memberikan feedback terkait kinerja kami. Kami juga akan melakukan riset setiap bulan untuk mencari buku-buku yang sedang trending dan memasukkannya ke kafe bersama. Lalu ada key partnership. Kami bekerja sama dengan penerbit buku seperti PT Gramedia Pustaka Utama. Partnership ini berfungsi untuk memudahkan jalur antara produsen buku dengan kafe kami. Kami juga mencari supplier berupa peternakan biji kopi dan beberapa penghasil biji kopi terbaik, contohnya seperti di Sumatera Utara, Flores, dan Papua. Untuk kerjasama untuk key resource, kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Samsung dan LG. Partnership ini agar kami bisa mendapatkan peralatan seperti tablet, mesin kas, maupun robot sederhana dengan mudah dan secara langsung. Untuk revenue stream, keuntungan perusahaan kami akan kami dapatkan melalui penjualan makanan dan minuman yang tentunya enak dan tentu saja berkualitas. Structure, kami menulis beberapa hal yang penting untuk kafe bersama seperti bot pelayan seharga 183 juta per botnya, dan kita membutuhkan sekitar 2 robot. Untuk buku kami membutuhkan biaya kurang lebih 10 juta untuk dapat buku-buku yang kami inginkan dan tentunya buku yang berkualitas dan bagus. Dan untuk bahan-bahan makanan, kami membutuhkan sekitar 5 juta per bulannya untuk membeli bahan dari supplier. Dan ini adalah contoh model robot yang bakal kita gunakan untuk melayani pelanggan. Lalu ini adalah menu yang bakal kita gunakan. Menunya terdiri dari hal yang cocok dengan suasana dan juga cocok dengan jika ingin membaca buku. Dan ini adalah eksterior dan interior yang kita rencanakan untuk kafe kita. Jadi secara keseluruhan, bisnis ini kami buat dengan rencana memperkuat ketertarikan membaca buku kepada generasi sekarang. Hal ini kami lakukan dengan menyediakan makanan dan minuman yang lezat, pelayanan yang unik melalui robot, serta suasana Jepang yang cukup menarik. Dengan semua ini kami yakin dapat menarik banyak anak muda ke sini dan secara langsung meningkatkan ketertarikan kepada membaca buku sebagai sarana hiburan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.